Kalau sebelumnya saya udah bahas headset budgetnya dari Razer, kali ini headset budget yang saya bahas berasal dari Logitech. Halo kembali lagi dengan saya, dan kali ini barang yang saya tunggu-tunggu akhirnya datang juga. Perkenalkan, ini adalah Logitech G335. Mungkin nomor dari headset ini juga udah lama ya, bahkan tahun kemarin tuh sempet banyak orang bilang kalau ini headset of the year, gaming headset yang the best di kelasnya. Karena kemarin udah nyobain Razer, rasanya nggak afdol juga nih kalau nggak nyobain ini juga. Nanti bakal saya bikin perbandingannya ya, di antara kedua gaming headset budget dari brand gede ini ya. Jadi biar nggak lama-lama, kita langsung buka aja. Ya, tampilan boxnya seperti biasa, ini sudah jadi ciri khas Logitech ya. Box yang warna abu-abu dengan gambar produknya sudah terpampang dengan jelas ini ya. Terus bagian belakangnya juga simple, nggak ada banyak tulisan apa-apa, jadi langsung saja. Ini pakai isolasi, jadi harus di cutter ya. Biasanya isolasi itu makan waktu sekali kalau dibuka, soalnya biasanya kenceng ya. Tapi kali ini rasanya saya lebih excited dengan Logitech G335 daripada Razer Black Shark Vito X kemarin ya. Oh, dan oke, tampilan boxnya sendiri kita sudah dikasih tahu kalau ini tuh kompatibilitas ke banyak platform ya. Bener-bener sudah dikasih tahu. Dan fitur-fitur basic yang kayaknya di mikrofonnya sendiri ada deh. Oke, langsung ditarik saja. Serwot. Oke, kosong ya, kosong, jadi dalamnya langsung dibuat seperti ini. Kita lihat dulu, dan ini adalah tampilan awal yang bisa kalian lihat, cukup rapi dan menarik ya. Terus di sini ada box dengan tag keep playing yang udah ada kabelnya di bagian ini ya sih. Oh, ini headsetnya diikat sama, ditahan kayak, ini ada penjepit ya, kalian harus buka kayak gini. Nah, dibuat. Dan ini adalah headsetnya. Aduh, kabelnya masih nyangkut. Nah, oke, kita bongkar dulu. Ada apa lagi di dalamnya ini? Dan di bagian ini tuh udah kelihatan ya, ada stiker Logitech yang kita dapat cukup gede. Lumayan bonus. Terus ya, udah kosong ya. Jadi tinggal box yang ini aja yang belum dibuka. Iki buka piye? Ditariknya. Nah, akhirnya. Oke, ini box keep playing-nya isinya buku manual ya, kayaknya buku manual standar. Terus kita dikasih bonus sebuah splitter kayaknya ini ya. Nah, kita dikasih bonus sebuah splitter ke mikrofon dan speakernya ya. Jadi, oke. Ini agak riuh sih. Oke. Biar nggak riuh, kita singkirkan dulu apa yang tidak perlu ya. Nah, jadi sekarang kita coba lihat dulu nih. Impresi awal saya sama headset ini cukup bagus ya. Waktu ngelihat pertama kali kayak gini aja udah ngerasa kalau ini enak sih dipakainya. Entah suaranya kayak apa ya, nanti kita bahas saja. Tapi yang pertama kita lihat pasti desainnya nih. Desainnya bener-bener simple, minimalis ya. Ini kebetulan warna yang saya pakai yang warna putih, dan kalian bisa pilih varian warnanya tuh ada 3 kalau nggak salah ya. Dan untuk yang warna putih ini cukup enak dilihat. Putih yang bagian di ear cup-nya ini glossy gitu ya, bagian pinggir ini. Tapi yang bagian luarnya itu kayak ada teksturnya gitu, tekstur matte gitu ya. Dan di bagian samping ini ada logo Logitech yang udah ke emboss di bagian extendernya ini. Jadi ini di bagian sampingnya itu ada extender yang jaraknya cukup kecil kalau kalian lihat nih. Ini sangat-sangat tidak direkomendasikan untuk ukuran kepala yang lumayan gede ya.
Tapi tenang aja, karena di atas ini headbandnya dia pakai yang kayak elastic band gini ya. Dan ini punya 2 level, jadi kalau misalnya kalian ngerasa ini kurang gede, kalian bisa langsung taruh di level yang satunya. Terus di bagian earpadnya sendiri ini udah pakai fabric yang warnanya juga cakep sih, cocok sama warna putihnya. Jadi di sini aksennya itu putih biru ya. Dan pengalaman saya biasanya kalau pakai bahan yang fabric ini itu cepet bau kalau dipakai lama-lama. Jadi ya tidak direkomendasikan ya buat pakai ini terus-terusan. Walaupun sebenarnya ini kayaknya enak ya. Soalnya kalau ngelihat ini bobotnya itu sekitaran 240 gram ini. 230 apa 240 gram ya. Lalu di bagian mikrofonnya ini dia bukan detachable tapi bisa kalian atur ya. Jadi kalau nggak dipakai kalian bisa langsung puter ke atas saja, dan kalau kalian pakai tinggal langsung balikin ke bawah. Dan ini itu ada fitur flip to mute. Jadi kalau kalian taruh ke atas kayak gini, itu dia bakal nge-mute mikrofonnya. Dan di bagian kabelnya sendiri ini loh, punya panjang yang kira-kira ini kayaknya 180 cm ya. Ini lumayan panjang buat kalian colokin ke media manapun. Dan ini pakai interface jack audio 3,5. Oke, sekarang kita lihat bagaimana build quality yang dikasih sama headset ini ya, karena saya dari tadi pengen banget meregang-regangkan headset ini, dan sepertinya sih ini bagus ya, build quality-nya emang top tier nih. Logitech ini emang sudah berpengalaman ya bikin headset gaming ini. Brand raksasa mah emang beda ya. Ya, bisa kalian lihat ini elastis banget ya. Terus kita coba cek bagian clamping force-nya dan kenyamanan waktu dipakai. Dan oke, ini cukup enak ya. Dipakai di sini tuh kerasa clampingnya nggak terlalu neken ya. Padahal kelihatan kalau ukuran headset ini tuh cukup kecil daripada G733, tapi rasanya ini masih enak dipakai dan nyaman banget. Buat isolation-nya mungkin Mas Editor bisa ngomong. Nasi goreng. Oke. Isolation buat nasi goreng tadi rasanya cuma keredus sekitar 30-40% ya. 60% tuh kalian masih bisa dengar suara dari luar, jadi isolation-nya cukup aja. Oke, jadi sekarang aku mau nyoba langsung main game CODM, dan ini aku udah di lobby ya. Tapi kali ini tesnya langsung pakai praktis AI aja. Karena bahaya kalau kompetitif langsung ya. Oke, saatnya kita mencoba. Ini BTW saya volumenya mentok semua ya, dari headset mentok, dari sini juga udah mentok. Jadi buat memastikan apakah enak atau tidak. Wow, oke. Di sini terkesan suara yang keluar dari senapan kita atau tembak kita itu ngencring banget ya. Bener-bener kerasa tinggi banget. Trek ya. Lumayan nusuk, tapi nusuk yang bukan bikin telinga kita nggak enak juga sih. Oke, sekarang kita coba lempar sebuah granat untuk memastikan suara bassnya. Ya. Ini emang treble-nya cukup tinggi sih. Kerasa banget suara tembakan di sini lebih jelas ya. Dan suara step juga lumayan kedengeran banget. Kerasa malah ini banget. Tapi karakter nusuk dari senapan itu kerasa sih. Impresinya langsung ke arah situ ini. Karena suara granat tadi saya coba emang rasanya bassnya masih kurang naik gitu ya. Secara soundstick ini standar aja sih, nggak gede-gede banget. Tapi kita masih ngerasa kalau area yang ada di gamenya yang kita dengarkan itu cukup luas. Jadi masih oke lah. Suara dari headset ini tuh mengingatkan saya sama karakternya HyperX Cloud 2 ya. Cuma ini versi yang di bawahnya versi di bawahnya dikit dari HyperX Cloud 2. Kalau game kompetitif ini emang HyperX Cloud 2 masih yang paling bagus sih. Tapi ini udah cukup oke lah. Oke.
karakternya memang terkesan cukup nyaring ya. Ini kalau kalian denger nih suara-suara tembakan nih. Itu kerasa banget lebih kenceng daripada suara-suara yang mengeluarkan atau yang butuh bass tinggi gitu istilahnya. Jadi tapi buat kompetitif ini masih enak banget. Suara step-step terdengar jelas, suara tembakan juga itu jelas banget, entah dari kawan kita atau dari lawan itu benar-benar kerasa banget kedengarannya. Dan kalau di volume tinggi emang kerasa banget buat nusuk sih. Jadi sweet spot di main game kayak gini mungkin di 80% itu udah cukup banget. Dan sekarang saya pengen nyobain langsung di game desktop ya. Dan biasanya kalau driver sound cardnya laptop itu jelek, headsetnya ikut jelek, tapi saya penasaran juga jadi saya coba ya. Di sini saya case-nya main Resident Evil 4 remake ya. Jadi buat game-game kayak gini apakah juga enak gitu stereonya, apakah enak buat dengerin suara zombie-zombie berbahasa Spanyol itu ya. Jadi mari kita coba. Terasa mengerikan suaranya. Tapi sama sih kayak main CODM tadi, rasanya suaranya emang suara tembakan tuh kerasa banget dominan ya. Dan buat main game ini stereonya juga asik sih. Kedengaran gitu kalau monsternya kita terbang di kiri atau di kanan gitu, itu lumayan kerasa. Dan stereonya cukup smooth ya, nggak kasar perpindahan antara kiri kanannya. Bener-bener bagus. Cuma emang karakter suaranya nggak berubah sih, sama ya, sama kayak waktu main CODM tadi. Jadi emang suara tembakan akan dominan kalau kita main di game-game macam yang ada tembaknya ya. Jadi langsung barbar saja dulu, kita cek enak atau tidak buat barbar. Cuma emang kerasa banget kalau bassnya itu gimana ya, kurang naik gitu, ada tipis tapi kurang naik rasanya. Aduh, nggak kelihatan, maaf. Mati aku bang. Nggak apalah sekalian. Ya, dan saya mati. Tapi emang bener sih karakternya dominan, emang treble ya. Treble-nya itu cukup tinggi dan nggak nusuk. Dan saya baru sadar kalau treble yang tipe kayak gini tuh treble yang mendem ya, enak gitu, nggak nusuk gitu karakternya. Walaupun dia kenceng tapi masih dalam taraf yang aman gitu. Dan bassnya itu kerasa kurang naik gitu, ada tipis banget tapi emang ya nggak terlalu kerasa lah. Bagian vokalnya juga kalau ada percakapan di game kayak tadi tuh kerasa lumayan kurang naik aja, clear, suaranya clear tapi kayak masih kurang aja, kurang naik gitu. Buat game casual kayak gini sih, ini sebenarnya udah cukup aja ya, nggak bagus-bagus banget tapi masih dalam taraf yang enak buat main. Sekarang saya penasaran kalau untuk mendengarkan musik, karakter suaranya bakal seperti apa ya. Jadi ini FYI, musik yang saya tes ini isinya bass, dubstep, dagduduk, sama cering-ceringnya DJ-DJ-an itu ya. Jadi saya kepo suaranya seperti apa. Oke, di sini saya langsung bisa nangkep ini karakter suaranya jelas arahnya break ya. Jadi ada kayak kalau musik dubstep itu kayak jeduk ya, musik cedak jeduk itu kan ada puk puk puk. Nah, di sini itu kurang nampol rasanya. Masih masih kayak kurang power gitu. Ada tipis dan ya walaupun masih dalam taraf enak ya buat musik cedak jeduk, tapi nggak akan saya enak kalau pakai headset yang emang fokus di bass ya. Tapi di sini bagian treble itu kerasa banget, langsung nusuk, tapi nusuk yang bukan bikin telinga sakit, enak. Nusuknya itu nusuk mendem rasanya. Tinggi emang, tapi mendem. Nah, pokoknya karakternya kayak gitu lah. Ya, ini telinga saya rasanya sudah mulai kerasa ya kalau dikasih musik beginian, dan jelas sih. Oke, ini emang impresi saya buat dengerin musik. Ini cocok buat musik yang emang
treble-treblenya yang mungkin kurang tinggi, terus kalian pengen dengerin tuh yang suara-suara nusuk dari sebuah musik tuh kayak gimana. Jadi ya buat musik jedak-jeduk ini beneran gak cocok. Dan suara yang kalian dengarkan sekarang berasal dari mikrofonnya si Logitech G335. Dan menurut saya ini mikrofonnya udah cukup bagus sih, udah sangat-sangat acceptable atau aman banget buat berkomunikasi. Dan karakter suaranya sih mungkin agak sedikit mendem ya, tapi dikit banget. Ini masih enak buat komunikasi kok. Dan buat ngetes noise-nya, coba Mas Editor silahkan berbicara. A, B, C, D, E, F, G. Ya, jadi kurang lebih suaranya seperti itu dan silahkan kalian nilai sendiri. Ya, jadi kalian tadi udah lihat sendiri apa yang sudah saya coba dan saya bahas dari headset ini ya. Dan headset Logitech G335 ini memberikan kesan kenyamanan yang kuat banget bagi saya ya. Karena selama tadi nyobain dan pakai itu kerasa banget kalau headset ini tuh bisa diajak berlama-lama, entah itu buat main game, entah itu buat dengerin musik. Ini enak banget. Ditambah mikrofonnya yang juga cakep ya, noise cancellingnya juga. Kalau saya dengerin tadi cukup lumayan itu. Dan beberapa kontrol yang simple, to the point banget ini ya, kayak volume control, wheel belakang, beres. Mikrofonnya juga lebih simple daripada Black Shark V2X yang tak bahas kemarin. Ini kalau kalian nggak pengen pakai mikrofonnya, kalian tinggal flip ke atas saja, udah beres. Kalau kalian mau pakai tinggal flip ke bawah. Sesimpel itu, ini lebih simple, nyaman, semua bagian yang kita butuhkan di aktivitas gaming kita ya itu benar-benar terpenuhi dengan simple. Jadi menurut saya ini masih headset gaming yang worth it banget dari Logitech, walaupun emang umur headset ini udah setahunan ya, hampir setahunan atau emang setahunan saya nggak lupa. Pokoknya ini jelas udah lama tapi masih worth it sampai sekarang. Dan harga yang kalian bisa dapatkan untuk headset ini sekarang itu di 819.000. Dibanding yang Black Shark V2X kemarin mungkin beda 100.000 lebih dikit ya, tapi rasa-rasanya emang ini punya value yang lebih naik dikit daripada Black Shark V2X ya. Mungkin nanti kalau kepikiran saya akan bikin komparasinya biar kalian bisa nentuin nih. Kalau kalian pengen headset dari brand gede ya, brand gede mana yang mau dipilih dan budget mana yang sekiranya cocok sama penggunaan kalian ya. Jadi segitu aja pembahasan saya soal Logitech G335. Ojo lali di like gak di like yo ora popo. Matur suwun. Putih-putih semua. Ini emang cakep sih.